Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, bulan puasa seperti ini saya jadi ingat pengalaman waktu kecil dulu. Kawan-kawan sebagian mungkin ada yang mengalaminya juga. Dulu waktu masih kecil, sekitaran masih sekolah SD, kira-kira pada jam 10, jam 11, berat sekali. Lapar, haus, dan lemes. Menghadapi situasi seperti itu, kalau di rumah tidak ada orang, ibu lagi pergi ke pasar umpamanya, kalau bapak saya pergi ke kantor. Ketika bapak ibu tidak ada di rumah, saya pergi ke dapur, buka lemari atau lihat di atas meja. Kalau ada makanan yang bisa saya santap, makanan bukan nasi tentu saja, apa kue, kalau di Sumatera Selatan itu bisa jadi pempek umpamanya, ya sudah dimakan. Kalau umpamanya tiba-tiba terdengar suara di depan seperti ada orang yang datang, itu makannya buru-buru atau sembunyi, bila perlu masukin ke dalam kantong. Masa kecil dulu itu suka kalau bulan puasa mencuri-curi makan, mencuri-curi minum pada saat orang tua tidak ada di rumah. Kawan-kawan mungkin ada yang punya pengalaman sama dengan saya. Saya kira kalau anak laki-laki pada masa-masa usia seperti itu, SD, waktu masih kita sekolah SD dulu, anak laki-laki banyak yang mengalami seperti itu. Mengapa itu terjadi, kawan-kawan sekalian? Satu, tentu saja karena ada desakan dari dalam. Perut lapar gitu kan ya, haus, dan tentu saja badan kan kalau puasa itu tenaga lebih berkurang, badan lemes. Tapi ada kedua, yang paling penting adalah kita berpuasa itu kan karena orang tua, karena lingkungan. Orang tua saya berpuasa, meskipun dia tidak marah kalau kita tidak berpuasa, ya kita ikut-ikutan berpuasa juga. Tentu saja orang tua mengontrol, melakukan pengawasan. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa mohon bantuan untuk subscribe, like, dan share. Berpuasa pada waktu masih kecil itu berbeda sekali ketika kita sudah besar. Sudah besar itu umpamanya sudah mahasiswa kalau seperti saya. Berpuasa itu sudah menjadi kebiasaan. Kita berpuasa itu karena kebiasaan. Ada perubahan. Kalau awalnya itu kita berpuasa karena orang tua, tapi kalau sudah dewasa, sudah besar, tetapi nggak enak deh kalau nggak berpuasa. Itu pada tahap perkembangan pengalaman saya kemarin dulu itu begitu. Nggak tahu kalau kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, kita berpuasa pada saat ini ada yang mengawasi, ada yang melihat. Yang melihat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Allah mengawasi, Allah mengontrol, Allah Maha melihat. Apa saja yang kita kerjakan pada waktu bulan suci Ramadan itu,
Allah tahu. Bahkan lebih dari itu, Allah mengirimkan malaikat untuk mencatat. Apakah kita melihat malaikat? Apakah kita bisa melihat Tuhan? Mendengar? Tidak. Pada waktu kecil, kita mengira orang tua kita tidak ada. Tidak ada itu karena kita tidak bisa melihatnya di rumah. Padahal orang tua kita ada di pasar, umpamanya. Kita tidak mendengar suara dari orang tua kita di rumah. Padahal orang tua kita sedang berbicara di rumah tetangga. Kita tidak melihat, kita tidak mendengar. Di dalam bahasa Arab disebut sebagai gaib. Gaib. Dalam contoh ini berarti gaib itu bukan berarti tidak ada. Tetapi saya tidak melihat, saya tidak mendengar, saya tidak bisa merabanya. Itu pengertian gaib. Lalu setelah kita dewasa, setelah kita seperti sekarang ini menjalankan ibadah puasa, kita sadar bahwa meskipun malaikat di kiri kanan kita itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, terlebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita menunjuknya ke atas, Allah akan tidak ada di atas, tidak bisa kita lihat di atas. Meskipun Allah tidak bisa kita pantau, kita sadar betul, kita meyakini betul bahwa Allah itu ada. Jadi pemahaman tentang gaib, ilmu kita mengenai kegaiban itu berubah, meningkat bila kita perhatikan sejak kecil sampai dewasa, sampai tua umpamanya, terus meningkat. Meningkat dari waktu ke waktu, terjadi perbaikan dari bulan Ramadan yang satu ke bulan Ramadan yang lain, berjalan bertahun-tahun, sehingga kita mengerti ilmu gaib kita sudah menjadi lebih sempurna, sudah lebih baik. Bahwa gaib itu bukan berarti tidak ada. Gaib itu hanya tidak bisa kita raba, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar. Kurang lebih kira-kira begitu. Ilmu gaib kita pada saat ini sudah berbeda dengan ilmu gaib anak-anak atau diri kita sendiri pada waktu dulu. Kawan-kawan sekalian, dengan demikian puasa sebetulnya menjadi pelatihan bagi kita untuk menyadari, meningkatkan pemahaman kita mengenai segala sesuatu yang bersifat gaib. Kawan-kawan sekalian, itulah sebabnya maka Allah menyebutkan salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah yu'minuna bil ghaibi. Itulah yang bisa kita pahami mengapa Allah menyebutkan perintah berpuasa itu hanya ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu bagaimana? Di dalam awal surat Al-Baqarah disebutkan yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang mengimani, yang mempercayai terhadap hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu apa? Hal-hal yang gaib itu adalah hal-hal yang bukan bersifat materi. Laptop itu materi. Kalau kita hanya percaya dengan laptop karena bisa dilihat, maka kita belum termasuk kategori orang yang beriman.
Orang yang beriman itu mempercayai juga yang gaib. Laptop tidak satu, banyak. Punya orang lain ada di mana-mana. Saya tidak melihat. Terlebih lagi yang sudah diajarkan di dalam agama, diinformasikan oleh Rasulullah, hal-hal yang gaib itu seperti malaikat-malaikatnya, hari kiamat, kemudian masa lalu, waktu, dan tentu saja Allah sendiri sebagai sesuatu yang maha gaib. Yu'minuna bil gaib, mempercayai yang gaib, artinya bahwa kebenaran itu tidak semata-mata berdasarkan kepada yang nampak, materi. Teman-teman yang saya hormati, dengan demikian puasa ini sesungguhnya melatihkan, mengasah kepekaan batin kita, mengenalkan kepada otak, akal, dan pikiran kita bahwa sesuatu yang gaib itu memang ada dan dia bahkan menjadi dominan di dalam kehidupan kita. Kebenaran tidak semata-mata berdasarkan yang nampak, yang bisa dibuktikan secara empiris. Puasa dengan demikian mengasah kehalusan budi, kehalusan perasaan kita mengenai kebenaran. Kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan dengan menjalankan ibadah puasa secara sungguh-sungguh, batin kita diasah, batin kita terlatih untuk memahami sesuatu itu tidak semata-mata berdasarkan tampilan fisiknya saja. Fisik bisa keliru memahaminya. Bahkan fisik itu bisa didesain, bisa direkayasa. Alat kecantikan, teknologi pakaian, teknologi image itu sudah sangat maju sekarang. Saya bisa disulap dalam tanda petik menjadi sangat ganteng, sangat cakep. Tapi yang sesungguhnya yang bagaimana? Belum tentu. Mengapa? Karena ilmu image, ilmu pencitraan pada saat ini sudah sedemikian canggih sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita pegang, apa yang bisa kita lihat, itu belum tentu menggambarkan yang sebenarnya. Bahkan lebih dari itu, kita harus semakin meyakini bahwa hakikat dari segala sesuatu itu yang benar adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya pembicaraan singkat seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.